Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini yaitu membahas tentang writing paragraph. Writing adalah menulis, paragraph adalah suatu paragraf. Jadi bagaimana caranya kita menulis suatu paragraf. What is writing? Apa itu writing? Writing can be said to be the act of forming the symbols. Jadi writing itu bisa dikatakan sebagai tindakan untuk membentuk simbol, ya. Apa itu membentuk simbol? Yaitu making marks on flat surface of some kind. Membuat tanda-tanda di atas permukaan rata. Nah, permukaan rata ini maksudnya adalah kertas ya, atau screen laptop atau apa gitu yang bisa untuk menulis. Nah, itu. Kemudian, writing is a process where symbols have to be arranged according to a certain conventions. Artinya, writing itu proses yang mana simbol itu harus disusun menurut kaidah-kaidah tertentu. To form words, untuk membentuk kata. And words dan kata-kata itu have to be arranged to form sentences. Harus disusun lagi untuk membentuk kalimat gitu. Nah, jadi writing itu adalah tindakan untuk membentuk simbol. Nah, simbol itu seperti tanda-tanda yang dibentuk di atas kertas ataupun layar laptop atau apapun yang bisa ditulis. Kemudian writing itu juga sebagai proses untuk membentuk simbol itu menjadi sebuah kata. Simbol itu disusun menjadi kata, kemudian kata-kata itu disusun lagi menjadi sebuah kalimat. Nah, itulah yang disebut dengan writing. Oke. Why writing is important? Kenapa menulis itu atau writing itu penting? Nah, writing aims to capture a thought or idea. Jadi menulis itu untuk menumpahkan atau menangkap ide atau gagasan, to transfer it to a permanent format. Jadi untuk mentransferkan ide-ide yang kita punya itu menjadi format yang permanen, artinya bisa disimpan lama gitu, bisa dibaca oleh orang lain. Making it tangible, membuat gagasan itu menjadi nyata. Kan gagasan itu abstrak, ide yang kita punya masih di dalam otak, dalam pikiran kita. Nah, untuk membuat ide itu permanen, bisa dibaca orang lain, maka dibuat nyata melalui tulisan. Nah, itu yang disebut, itu tujuan dari penulisan. Alasan mengapa menulis itu penting gitu ya. Jadi walaupun kita telah tiada di dunia ini, jika kita mempunyai tulisan, nah tulisan itu menjadi lebih nyata dan bisa dibaca kembali oleh orang lain gitu. Ya. Kemudian kita lanjut, types of writing. Apa itu tipe-tipe writing? Ini ada berbagai macam tipe writing. Yang pertama adalah pre-writing. Pre-writing itu adalah menulis bebas ya. Artinya bebas saja menulis tanpa memperhatikan ejaan kata, topik, tanpa memperhatikan apapun. Yang penting menulis ya menulis. Itu namanya free writing. Kemudian ada namanya independent writing. Independent writing ini adalah menulis secara mandiri. Artinya mahasiswa ataupun orang yang mau menulis itu memilih topik dalam penulisan itu bebas gitu. Bebas untuk memilih topik penulisan. Jadi menulis apapun itu bebas gitu ya. Terserah pemilihan topik dari orang yang mau menulis aja, itu namanya independent writing ya. Kemudian ada namanya process writing. Nah, process writing ini adalah menulis melalui beberapa proses, seperti misalnya sebelum menulis memikirkan dahulu apa sih topik yang ingin ditulis, kemudian membuat draftnya, kemudian merevisi tulisan, diedit. Nah, itu namanya process writing. Kemudian essay writing, ini bukan easy ya, tapi essay gitu, essay writing. Jadi essay writing itu apa? Yaitu menulis tentang esai. Nah, menulis tentang esai ini sering dilakukan ketika memasuki perguruan tinggi atau mendapatkan beasiswa, itu kita harus menulis namanya esai. Nah, essay writing ini adalah kita menulis tentang opini ya, tentang opini dari yang kita dari orang yang penulis itu. Jadi kita menyampaikan opini kita atau pendapat kita terhadap suatu fenomena tertentu ya. Jadi essay writing itu adalah
opini dari penulis gitu, pendapat dari penulis gitu ya. Kemudian ada namanya narrative writing. Nah, narrative writing ini adalah ungkapan cerita atau kejadian melalui tulisan itu. Nah, kita menulis tetapi mengungkapkan suatu cerita ataupun kejadian dengan urutan-urutan waktu tertentu gitu. Itu narrative writing. Kemudian ada namanya expository writing. Nah, expository writing ini adalah kita menyampaikan informasi atau mengajak sesuatu, mengajarkan sesuatu tanpa ajakan gitu, tanpa ajakan dan tanpa ada desakan untuk mengikuti dari ajaran tertentu. Misalnya kita menyampaikan informasi seperti tips gitulah. Kita menyampaikan informasi atau mengajarkan sesuatu tapi tanpa ada paksaan untuk mengajak atau mendesak pembaca untuk mengikuti apa yang kita ajarkan gitu. Itu namanya expository writing. Kemudian ada persuasive writing. Persuasive writing ini adalah kita meyakinkan pembaca terhadap suatu ide gitu. Nah, itu beberapa tipe-tipe dari menulis ya, tipe writing. Nah, yang kita bahas saat ini nanti adalah process writing. Nah, proses writing inilah writing menulis melalui beberapa proses. Nah, proses inilah yang disebut dengan academic writing, yang bisa disebut dengan academic writing, yang biasanya menulis secara akademik ya, yang mana untuk digunakan melalui tes gitu ya, melalui tulisan yang punya proses untuk suatu tujuan, seperti misalnya mendapatkan beasiswa atau apa segala macamnya. Itu namanya proses writing ya, supaya tulisan itu lebih akademik, lebih tersusun begitu ya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu strategies to improve writing. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kemampuan writing atau menulis. Yang pertama ada namanya scribbling ya. Scribbling ini adalah bagaimana kita mencoret-coret dulu, asal-asal coret dulu. Apa yang penting itu kita coret di atas kertas. Kemudian yang kedua, drawing lines. Kita drawing lines ini menggambar baris-baris, maksudnya kita baris-baris ini adalah paragraf ini, kemudian kita rancang-rancang, oh baris di sini adalah menjelaskan ini gitu ya. Kemudian construct and construct words, kemudian kita bangun, kita atur kata-kata. Kemudian dot writing, kita buat titik-titik bagaimana untuk menulis sampai mana gitu ya. Kemudian dictation, kita dikte. Copying ini adalah kita salin ya, maksudnya salin apa yang kita tangkap dari yang kita pikirkan gitu. Nah, jadi ini strateginya. Ada coret-coret dulu, maksudnya kita mulai aja dulu gitu ya. Kemudian apabila telah kita dapatkan coretan, kemudian baris-baris yang ingin kita tulis, kemudian kata-kata yang harus kita tumpahkan. Nah, setelah itu baru kita tumpahkan di dalam writing, dalam menulis itu. Nah, kemudian ada steps of writing process. Ada beberapa langkah untuk melakukan proses menulis gitu ya. Yang pertama adalah pre-writing, yang kedua drafting, revising, proofreading, publishing. Nah, pre-writing itu apa? Drafting itu apa? Revising itu apa? Proofreading itu apa? Publishing itu apa? Kita lihat pengertiannya di slide selanjutnya. Nih, yang pertama adalah step 1, langkah pertama, yaitu pre-writing. Nah, pre-writing ini maksudnya sebelum kita menulis gitu. Kalau pre-wedding berarti sebelum menikah gitu ya. Kalau ada pre itu pre-writing berarti sebelum artinya ya. Kalau pre-wedding berarti sebelum menikah. Kalau pre-writing sebelum menulis. Nah, sebelum menulis apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah think ya. Sebelum kita menulis kita harus berpikir, memikirkan. Apa yang kita pikirkan yaitu decide on a topic to write about. Kita harus memutuskan topik apa yang harus kita tulis gitu ya. Topik apa, kemudian tentang apa yang harus kita tulis gitu. Kemudian yang kedua, consider who will read or listen to your written work. Artinya kita harus mempertimbangkan, dengan kita menentukan suatu topik tertentu yang akan kita tulis, kita juga harus mempertimbangkan siapa sih yang akan baca tulisan kita gitu, siapa yang akan mendengar dari karya tulis kita gitu ya. Kemudian brainstorm ideas about the subject. Ungkapkan ide atau gagasan dari suatu subjek tertentu ya. Misalnya kita dapat suatu topik, kemudian kita ungkapkan gagasan apa yang kita punya tentang topik tertentu itu gitu. Kemudian list places where you can research information. Kemudian kita
Buat listnya, kita buat jadwalnya ya, list-list itu tempat di mana kita bisa meneliti suatu informasi. Maksudnya kita mengumpulkan informasi tentang topik yang kita tentukan itu di mana saja bisanya gitu ya. Kita buat tempatnya di list gitu. Kemudian yang terakhir, do your research. Nah, kemudian baru langsung kita melakukan penelitian itu, informasi tentang topik yang tentukan itu, kemudian kita lakukan penelitiannya ya. Jadi kita memang free writing ini memikirkan sebelum menulis, memikirkan tentang topiknya, kemudian siapa yang membaca, siapa yang mendengar, kemudian mengungkapkan ide, membuat list-list tempat informasi, kemudian melakukan penelitian untuk penulisan gitu ya. Itu namanya free writing step 1 atau langkah pertama. Kemudian langkah kedua itu ada namanya drafting. Nah, drafting ini maksudnya ya nulis gitu. Setelah kita merencanakan, kemudian kita menulis gitu. Apa itu menulis? Yaitu put the information you research into your own words. Nah, setelah kita melakukan penelitian, kemudian membuat list tempat-tempat informasi yang akan kita dapatkan gitu ya. Kemudian kita letakkan atau tumpahkan informasi yang kita teliti itu kepada dengan kata-kata yang kita punya gitu, dengan kata sendiri gitu, bukan kata-kata dari internet dan sebagainya gitu. Setelah kita melakukan rewriting, ya udah kita menulis gitu. Kemudian write sentences and paragraphs even if they are not perfect. Kita menulis kalimat atau paragraf walaupun belum sempurna gitu. Ya menulis aja dulu gitu. Setelah kita merencanakan ya tulis gitu, tumpahkan melalui tulisan. Kemudian read what you have written and judge if it says what you mean. Kita baca apa yang kita tulis, yang sudah kita tulis, kemudian kita periksa ya, kita deteksi apa sih maksud dari tulisan kita itu gitu ya, bisa dimengerti atau tidak. Kemudian yang terakhirnya adalah show it to others and ask for suggestions. Kemudian setelah kita menulis, setelah kita baca, kita tunjukkan kepada teman kita yang lain untuk membaca tulisan kita dan kita mintai apa sih saran yang bagus, apa sih yang kurang dari tulisan saya gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan kepada orang lain untuk membaca tulisan kita, untuk mendeteksi apa sih yang kurang gitu ya. Nah, itu step 2 atau langkah yang kedua yaitu menulis. Kemudian step 3, step 3, langkah selanjutnya adalah revising. Revising itu merevisi ya, merevisi itu artinya make it better. Buat itu lebih baik gitu. Apa yang kita lakukan? Read what you have written again. Kita baca lagi apa yang kita telah tulis, kita baca kembali. Think about what others said about it. Nah, setelah kita minta orang lain untuk membaca tulisan kita, apa sih yang kurang gitu kan. Nah, kita memikirkan kembali apa sih yang orang lain tuh katakan terhadap tulisan kita gitu. Kemudian rearrange words or sentences. Kemudian setelah kita tahu ada yang kurang dari tulisan kita, kita atur ulang kata-katanya dan kita atur ulang kalimat-kalimatnya gitu. Kemudian take out or add parts. Kemudian kita buang kata-kata dari tulisan itu yang kira-kira kurang penting, kurang bagus, atau menambahkan bagian-bagian dari tulisan itu, bagian-bagian tertentu dengan kata-kata tertentu gitu ya. Jadi bisa kita buang, bisa kita tambahkan gitu. Kemudian replace overused or unclear words. Kemudian kita ganti apabila ada tulisan yang tidak berguna, tidak terlalu berguna, atau yang tidak jelas gitu, kata-kata yang tidak jelas. Kemudian yang terakhir, read your writing aloud to be sure it flows smoothly. Kemudian kita baca tulisan kita itu dengan suara keras ya, dengan suara lantang, untuk meyakinkan bahwa tulisan kita itu memang benar-benar bisa dimengerti gitu ya. Itu step 3, langkah yang ketiga. Kemudian selanjutnya step 4, langkah yang keempat, proofreading. Proofreading itu make it correct ya, make it correct, membuat mengkoreksi. Ada namanya editing, kemudian ada evaluating ya, mengedit dan mengevaluasi. Apa yang kita lakukan? Be sure all sentences are complete. Kita harus yakin, kita harus meyakinkan apakah kalimat-kalimat kita tulis itu memang benar-benar komplit gitu, benar-benar sempurna gitu ya. Kita perhatikan apakah grammarnya ada betul, kemudian apakah penulisannya ada betul gitu. Kemudian correct spelling,
kita harus mendeteksi atau mengkoreksi pengucapan atau ejaan ya. Mengoreksi ejaan dari tulisan kita itu, apalagi dalam bahasa Inggris kan ejaannya itu penting gitu. Salah satu huruf nanti bisa salah arti gitu ya. Kemudian capitalization itu adalah huruf besar dan huruf kecil, yang mana yang harus kita buat huruf besar dan mana yang harus buat huruf kecil gitu. Misalnya di awal kalimat harus kapital gitu, misalnya ada nama-nama lembaga harus kapital, nah itu harus kita periksa ulang. Kemudian punctuation, ya punctuation itu ada tanda-tanda koma, tanda seru dan lain sebagainya, itu harus tepat gitu ya. Kemudian change words that are not used correctly. Kemudian kita ganti kata-kata yang tidak berguna sama sekali gitu ya. Kemudian have someone check your word. Kita harus mempunyai seseorang atau ya kita minta seseorang untuk memeriksa tulisan kita gitu ya. Kita harus mempunyai orang lain gitu. Di copy it correctly and neatly. Kemudian kita salin ulang dengan benar dan dengan rapi ya. Maksudnya kita setelah atur, kita rubah kata-katanya menjadi lebih bagus. Kemudian kita buat ulang gitu secara benar dan rapi gitu. Nah, itu step 4 yaitu editing dan evaluating ya. Mengedit dan mengevaluasi supaya making it correct ya, supaya membuat itu lebih benar, tulisan kita itu lebih benar. Kemudian step 5, step terakhir dari langkah-langkah penulisan kita yaitu publishing. Apa itu publishing? Publishing itu mempublish ya, share the finished product ya, artinya kita membagikan produk atau tulisan yang telah kita selesaikan gitu. Kita bagikan ke orang lain. Tergantung kebutuhan kita. Misalnya untuk membuat artikel ya bagikan di internet. Misalnya untuk melewati berbagai tes untuk mendapatkan beasiswa misalnya ya dibagikan, dipublish ke tugas tersebut. Misalnya kita memenuhi tugas kepada dosen ya kita bagikan karya tulis yang kita selesaikan itu terhadap dosen, memenuhi tugas yang kita buat itu gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan di publishing itu? Yang kita lakukan adalah read your writing aloud to a group. Jadi kita membaca tulisan kita itu dengan suara lantang terhadap grup ya, kepada grup-grup. Maksudnya grup apa sih tujuan kita menulis ini gitu, atau membaca terhadap orang lain gitu. Nah, kemudian publish your work in the student of parent newsletter ya. Mungkin kita bisa mempublikasikan tulisan kita ini terhadap buletin orang tua atau buletin siswa atau mahasiswa gitu ya, atau majalah dan lain sebagainya. Itu terserah mau dipublish kemana gitu ya. Itu step tulisan. Kemudian kita lihat apa itu topic sentence. Jadi tadi itu ada 5 langkah untuk menulis. Yaitu kita lihat di sini, kita lihat ulang. Yang pertama adalah pre-writing, kemudian drafting, revising, proofreading, publishing. Pre-writing ini adalah kita memikirkan topik apa yang kita ingin tulis, kemudian rencana-rencana, kita harus merencanakan apa sih yang harus kita tulis. Kemudian drafting ini kita mulai menulis, revising kita merevisi apa sih kata-kata yang kurang berguna atau yang perlu ditambahkan. Kemudian proofreading ini kita memeriksa grammarnya, kemudian titik komanya, kapitalnya dan sebagainya. Publishing itu kita mulai mempublish. Kan sudah kita lakukan di 4 ini, sudah kita periksa sebagus mungkin ya, sedetail mungkin, baru kita publish, kita share ya ke orang lain gitu. Nah, itu namanya steps atau langkah-langkah dalam menulis. Kemudian kita perhatikan apa itu topic sentence. Topic sentence adalah topik dari sebuah kalimat gitu ya, topik kalimat. Nah, kita lihat apa itu, what is topic sentence? Apa sih topik kalimat itu? Nah, topic sentence is the first sentence in a paragraph. Jadi topic sentence itu adalah kalimat pertama di suatu paragraf ya, kalimat pertama di suatu paragraf. Kemudian what does it do? Apa sih itu gitu. Topic sentence itu introduce the main idea of the paragraph. Jadi topic sentence itu menjelaskan atau memperkenalkan main idea dari paragraf yang kita tulis gitu ya. Jadi topic sentence dan paragraf dan main idea itu ya sama tempatnya gitu ya. Kemudian how do I write one? Bagaimana kita menulis?
Ya, menulis topic sentence itu ya summarize the main idea. Kita menyimpulkan main idenya dari paragraf kita gitu. Kemudian indicate to the reader, kita perkenalkan kepada pembaca apa sih, tentang apa gitu paragraf yang akan kita tulis. Nah, itu namanya topic sentence yang ada di kalimat pertama di suatu paragraf. Kemudian kita lihat contohnya untuk topic sentence ya, atau main idea. Ini ada contohnya. There are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. Ya, artinya ada 3 alasan kenapa Kanada itu salah satu negara yang terbaik di dunia, gitu ya. Jadi, yang ini kalimat pertama, ya, kalimat pertama dari suatu paragraf ini. Nah, itulah yang disebut dengan topic sentence atau main idea. Nah, kita lihat apa main idenya, apa topic sentence-nya ya. Topic sentence-nya adalah 3 alasan bahwa Kanada itu negara terbaik di dunia gitu. Jadi berarti kita membicarakan tentang Kanada gitu ya, tentang alasan Kanada itu terbaik. Nah, itu apa namanya topic sentence-nya atau main idea. Jadi ini intinya dari ide-ide yang akan kita tulis atau topic sentence, sedangkan yang lain itu adalah penjelasan tentang main idea ini gitu ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut supporting details. Selain ada topic sentence, ada juga namanya supporting details. Supporting details itu adalah detail-detail untuk mendukung main idea atau topic sentence yang kita buat ya. What are supporting sentences? Apa itu supporting sentences atau supporting details? They come after the topic sentence, making up the body of the paragraph. Jadi, supporting sentence atau supporting details itu adalah come after the topic sentence. Datang setelah topic sentence atau main idea, making up the body of paragraph, untuk melengkapi atau menjadi badan ya, menjadi badan dari paragraf. Artinya main idea atau topic sentence itu kepalanya, kemudian supporting details itu menjelaskan tentang main idea itu menjadi badannya gitu ya, sehingga paragraf itu kelihatan banyak gitu barisnya gitu. Kalau main idenya saja tanpa ada bodinya, tanpa ada supporting details, itu paragrafnya tidak lengkap, bukan dikatakan paragraf namanya ya. Nah, itu. Jadi emang ada penjelasan lagi dari main idea ini. Nah, itu yang disebut dengan supporting details. Kemudian what do they do? Jadi supporting details ini ngapain gitu? They give details to develop support the main idea of the paragraph. Jadi supporting details ini atau supporting sentences ini memberikan detail ya, memberikan rincian untuk mengembangkan atau mendukung main idea ya, main idea ini tadi atau topic sentence dari paragraf gitu. Itu namanya supporting details. Kemudian how do I write them? Bagaimana kita menulis? You should give supporting facts, details, and examples. Jadi untuk menulis dari supporting details ini, untuk menjelaskan main idenya itu, yang kita lakukan adalah kita memberikan fakta-fakta yang berkenaan dengan main idenya. Kemudian kita rincikan dari main idea. Kemudian kita berikan contoh dari main idea yang kita tentukan di awal kalimat ya, awal paragraf gitu. Nah, itu namanya supporting details. Kemudian kita lihat contoh dari supporting details itu. Nah, ini kita ada main idea yang telah kita buat tadi, yaitu there are 3 reasons of why Canada is one of the best countries in the world. Ada 3 alasan kenapa Kanada itu menjadi negara terbaik di dunia. Nah, sedang yang ini yang kita tulis merah ini adalah supporting details ya, atau supporting sentences. Kalimat pendukung ya, kalimat-kalimat pendukung dari main idea yang kita tentukan ini gitu. Kita lihat, first, Canada has an excellent healthcare system. Yang pertama, Kanada itu mempunyai sistem kesehatan yang bagus gitu ya, yang benar-benar bagus. All Canadians have access. Setiap orang Kanada mempunyai akses untuk mengakses medical services, pelayanan kesehatan ya. Kemudian, nah pokoknya yang merah ini menjelaskan ya, menjelaskan tentang main idea ini
ya, menjabarkan dari main idea itu namanya supporting details. Kemudian selanjutnya ada closing sentence, ada kalimat penutup. What is closing sentence? Apa itu closing sentence? The closing sentence is the last sentence in a paragraph. Jadi closing sentence itu adalah kalimat penutup, ya, atau kalimat terakhir dari paragraf. Kalimat terakhir, ya. What does it do? Ngapain itu closing sentence? It restates the main idea of your paragraph. Itu menyatakan ulang main idea yang telah kita buat di awal kalimat itu. Menyatakan ulang, ya, tapi letaknya di akhir kalimat, di akhir paragraf. How do I write one? Bagaimana kita menulisnya? Restate the main idea of the paragraph using the different words. Ya, kita mengungkapkan ulang main idea yang kita buat di awal kalimat, di awal paragraf, menggunakan kata-kata yang berbeda, dan lebih ringkas, ya, lebih singkat gitu. Itu namanya closing sentence. Kita lihat contohnya, ya. Kita lihat tadi yang kalimat pertama ini adalah main idea-nya, kemudian yang ini adalah supporting details, ya. Kemudian ini namanya closing sentence atau kalimat penutup. Nah, kalimat penutup tadi kita menyatakan ulang dari main idea dengan kata-kata yang berbeda. Kita lihat, as a result, sebagai hasilnya, Kanada is a desirable place to live. Kanada adalah tempat yang diinginkan untuk ditempati, gitu, untuk tinggal, gitu. Nah, kita lihat apakah ini kalimat penutup ini adalah sama artinya dengan main idea. Kita lihat, ya, main idea yang kita punya ada 3 alasan kenapa Kanada itu menjadi salah satu negara terbaik di dunia, ya, negara terbaik. Nah, dengan kata lain kita simpulkan atau kita tutup dengan kalimat yang menerangkan main idea itu dengan kata lain adalah Kanada itu tempat yang diinginkan untuk tinggal. Nah, jadi sama, ya, artinya sama. Kanada itu tempat yang diinginkan untuk tinggal, artinya Kanada itu tempat terbaik, gitu, ya, tempat yang terbaik. Nah, ini yang disebut dengan closing sentence. Jadi ada main idea, kemudian ada supporting details yang menjelaskan tentang main idea itu, kemudian ada kesimpulan di akhir atau kalimat penutup yang menjelaskan tentang main idea itu dengan kata-kata lain. Itu paham, ya? Itu yang disebut dengan paragraf. Kemudian tadi kan kita telah mengetahui apa itu pre-writing paragraph, apa itu pre-writing paragraph. Nah, untuk lebih dalam lagi kita lihat di sini. Apa itu pre-writing stage? Pre-writing stage itu adalah when you think carefully and organize your ideas for your paragraph before you begin writing. Itu kita memikirkan secara hati-hati dengan seksama dan menyusun ide-ide kita untuk paragraf yang akan kita tulis sebelum kita memulai menulis, gitu, ya. Kemudian ada 6 langkah untuk menulis ini, ya. Kalau tadi kan ada beberapa langkah, ini ada 6 lagi. Ini menurut siapa, gitu, ya. Ada 6 steps atau langkah sebelum kita menulis, gitu, ya. Yang pertama adalah think carefully about what you are going to write. Kita pikirkan dengan seksama apa yang harus kita tulis. Kemudian yang kedua, open your notebook. Kita buka notebook atau kertas atau apa, gitu. Kita mulai untuk menyiapkan, harus kita siapkan media yang untuk kita tulis, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, collect facts related to your paragraph or essay topic. Kita mengumpulkan fakta-fakta, ya, yang mendukung topik dari paragraf yang kita tulis itu. Kemudian keempat, write down your own ideas. Setelah kita kita memikirkan apa yang kita tulis, kemudian menyiapkan medianya, kemudian kita tulis nih, ya. Setelah kita meneliti, mengumpulkan fakta-faktanya, kita menulis ide kita, mulai menulis. Kemudian find the main idea of your paragraph. Jadi kita menemukan main idenya dari paragraf yang akan kita tulis itu. Tujuannya adalah untuk menjabarkan, untuk membuat supporting details-nya dan closing sentence-nya, gitu, ya. Kemudian yang keenam, organize your facts and ideas in a way that develops your main idea. Kita menyusun fakta-fakta yang kita dapatkan dan ide-ide itu untuk mengembangkan main idea itu, ya, main idea yang kita pilih itu.
Nah, kemudian itu 6 sebelum kita menulis. Kemudian menulis paragraf, ya kan, setelah kita pre-writing, setelah kita memikirkan rencana apa yang kita tulis, kita mulai menulis writing paragraph, kita menulis paragraf. Nah, menulis paragraf ini yaitu when you turn your ideas into sentences. Nah, ketika kita mengubah ide kita yang ada di otak kepala kita ini kepada suatu kalimat di tulisan. Nah, itu namanya writing stage, ya, proses untuk menulis. Kemudian ada beberapa langkah atau beberapa steps, ya, dari menulis. Step menulis, kalau tadi kan step sebelum menulis, ini step menulis, ya, langkah-langkah menulis. Yang pertama adalah open your notebook and word processor, atau buka notebook kita atau pengolah kata, kemudian write the topic sentence, supporting sentences, and closing sentences. Jadi kita mulai menulis topiknya, kemudian main idenya, kemudian kita jabarkan supporting sentences, kemudian kita buat closing sentence atau kalimat penutupnya. Kemudian write clear and simple sentences to express your meaning. Kemudian kita tulis secara simple, sederhana dan jelas, gitu ya, kalimat yang sederhana dan jelas untuk mengekspresikan dari tujuan penulisan kita. Kemudian fokus on the main idea of your paragraph. Kita fokus terhadap main idea atau topic sentence yang telah kita buat. Kemudian use the dictionary to help you find additional words to express your ideas. Jadi kita boleh menggunakan kamus, ya, kamus baik itu kamus offline maupun kamus online untuk membantu kita menemukan kata-kata yang tepat atau kata-kata yang bagus untuk mengekspresikan ide-ide kita ke dalam tulisan. Nah, gitu ya. Kemudian setelah kita menulis, yang kita lakukan adalah editing paragraphs. Kita mengedit, ya. Nah, stage ini, langkah ini adalah when you check your paragraph for mistakes and correct them. Editing paragraph ini adalah kita memeriksa paragraf kita itu, melihat apa sih yang salah dari tulisan kita, kemudian kita membenarkannya, itu editing paragraph. Kemudian grammar and spelling. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebelum kita mempublish. Setelah kita menulis itu, ini yang perlu diperhatikan, yaitu grammar and spelling. Kita harus mengecek, ya, check your spelling. Kita cek ejaan, kemudian check your grammar. Kita cek grammarnya. Kemudian read your essay again. Nah, tulisan kita itu kita baca lagi. Kemudian make sure each sentence has a subject. Karena di dalam bahasa Inggris itu kan seperti di pertemuan kita di pertemuan pertama atau kedua itu saya lupa, itu membahas tentang subject and verb, ya. Setiap subject and verb. Jadi suatu kalimat itu harus ada subjek pelaku, harus ada kata kerjanya, gitu ya, atau kata bantunya, gitu. Nah, karena di setiap kalimat itu harus ada subjek dan verb, maka kita harus make sure each sentence has a subject. Kita harus yakin, kita harus periksa kembali apakah setiap kalimat itu punya subjek, gitu ya, gitu. Kemudian see if your subjects and verbs agree with each other. Nah, kita lihat apakah subjek dan verbs pada tulisan kita itu memang benar-benar saling terhubung, gitu. Apakah benar cocok, gitu. Misalnya mana yang pakai s, mana yang tidak, gitu ya. Kemudian check the verb, ya. Check the verb tenses of each sentence. Kita memeriksa kata kerja dari tenses yang kita gunakan, apakah kata kerja bentuk 1, 2, atau 3, gitu ya. Kemudian yang terakhir, make sure that each sentence makes sense. Kita harus yakinkan kembali apakah setiap kalimat yang kita tulis itu benar-benar masuk akal atau tidak, gitu ya. Itu proses editingnya, kita proses merevisi grammar and spelling. Kemudian ada style and organization, ya. Ada style, kemudian organization, penyusunan. Make sure your paragraph has a topic sentence. Kita harus yakin paragraf kita mempunyai topic sentence atau main idea. Kemudian make sure your supporting sentences focus on the main idea. Kita harus yakinkan kembali bahwa supporting sentence itu memang benar-benar fokus kepada main idea, menjelaskan main idea. Kalau di luar main idea itu bukan dinamakan supporting sentences, gitu ya. Kita harus yakinkan itu. Kita periksa ulang. Kemudian
make sure you have a closing sentence. Kita harus yakinkan, kita lihat lagi apakah paragraf yang kita tulis itu mempunyai kalimat penutup gitu ataukah tidak gitu. Kemudian check that all your sentences focus on main idea. Cek lagi bahwa tulisan kita itu memang fokus kepada main idea-nya. Kemudian yang kelima, see if your paragraph is interesting. Kita lihat apakah paragraf kita itu menarik untuk dibaca oleh orang lain atau tidak gitu ya. Kadang kan ada tulisan kita tidak menarik gitu. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan-penjelasan tentang proses writing, ya, step-stepnya, langkah-langkahnya, sekarang apa yang kita lakukan? Ya, kita latihan. Let's write, ya. Mari kita menulis, kita latihan ya. Ingat, dalam menulis ada main idea, kemudian ada supporting detail atau supporting sentences, kemudian ada namanya closing sentence, ya. Temanya adalah ini temanya. What are the characteristics of a good teacher? Support your response with examples. Jadi kita mulai menulis tentang apa? Tentang apa sih karakternya guru yang baik itu apa gitu, atau dosen yang baik itu seperti apa karakternya gitu. Kemudian tambahkan respon Anda gitu, respon saudara dengan contoh-contoh dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya menulis tentang ini, tentang karakter seorang guru yang bagus itu seperti apa ya. Ini temanya. Jadi setelah kita mengetahui tentang step-step menulis, mari kita menulis tentang tema ini. Silakan melakukan penulisan paragraf tentang tema ini. Oke, terima kasih. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.